Manusia sebagai makhluk individu. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang berarti yang tak terbagi. Jadi, merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Individu bukan berarti manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan sehingga sering digunakan sebagai sebutan orang, seorang, atau manusia perorangan. Individu merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani. Dengan kemampuan rohaniahnya, individu dapat berhubungan dan berpikir serta dengan pikirannya itu mengendalikan dan memimpin kesanggupan akali dan kesanggupan budi untuk mengatasi segala masalah dan kenyataan yang dialaminya. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut lagi sebagai individu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohaninya, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau ada unsur raga dan jiwanya. Bila seseorang hanya tinggal raga, fisik, atau jasmaninya saja, maka dia tidak dikatakan sebagai individu. Jadi, pengertian manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada dalam diri individu tidak terbagi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi, sebutan individu hanya tepat bagi manusia. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Sekalipun orang itu terlahir secara kembar, mereka tidak ada yang memiliki ciri fisik dan psikis yang persis sama. Setiap anggota fisik manusia tidak ada yang persis sama, meskipun sama-sama terlahir sebagai manusia kembar. Ciri seorang individu tidak hanya mudah dikenali lewat ciri fisik atau biologisnya. Sifat, karakter, perangai, atau gaya dan selera orang juga berbeda-beda. Lewat ciri-ciri fisik seseorang, pertama kali mudah dikenali. Ada orang yang gemuk, kurus, atau langsing. Ada yang kulitnya coklat, hitam, atau putih. Ada yang rambutnya lurus dan ikal. Dilihat dari sifat perangai atau karakternya, ada orang yang periang, sabar, cerewet, atau lainnya. Karakteristik yang khas dari seseorang ini sering kita sebut dengan kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang membedakan dirinya dengan yang lain. Kepribadian seseorang itu dipengaruhi faktor bawaan atau genotip dan faktor lingkungan atau fenotip yang saling berinteraksi terus-menerus. Mayor Pollack menjelaskan bahwa kepribadian adalah keseluruhan sikap, kelaziman, pikiran dan tindakan baik biologis maupun psikologis yang dimiliki oleh seseorang dan berhubungan dengan peranan dan kedudukannya dalam berbagai kelompok dan mempengaruhi kesadaran akan dirinya. Meskipun dalam pengertian tersebut, Mayor Pollack tidak memasukkan faktor lingkungan sebagai bagian dari kepribadian. Namun, dalam pembahasannya, dia mengatakan bahwa pembentukan kepribadian diantaranya dipengaruhi oleh masukan lingkungan, sosial atau kelompok, dan lingkungan budaya atau pendidikan. Peranan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. 2. Mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia. 3. Merealisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani. 4. Memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari pengaruh orang lain. Ketika kamu pergi ke sekolah, tidak bisa dengan seenaknya berpakaian menurut kehendak kamu sendiri. Kamu harus tunduk pada aturan, menggunakan seragam. Ketika kamu memakai seragam, kamu berusaha untuk tampil yang menurut kamu akan dinilai pantas, baik, modis, atau necis oleh orang lain. Selama manusia hidup, ia tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lebih besar, manusia tidak lepas dari pengaruh orang lain. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Selain itu juga diberikan kelebihan yaitu berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia selalu hidup bersama di antara manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial atau social need untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk mencari kawan atau teman. Kebutuhan untuk berteman dengan orang lain seringkali didasari atas kesamaan ciri atau kepentingannya masing-masing. Misalnya, orang kaya cenderung berteman lagi dengan orang kaya. Orang yang berprofesi sebagai artis cenderung untuk mencari teman sesama artis lagi. Dengan demikian, akan terbentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan. Manusia dikatakan juga sebagai makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Ketika bayi lahir, ia memerlukan pertolongan manusia lainnya. Bayi sama sekali tidak berdaya ketika ia lahir. Ia tidak bisa mempertahankan hidupnya tanpa pertolongan orang lain. Berbeda dengan hewan. Jerapah misalnya, ketika binatang ini lahir hanya dalam hitungan menit, ia sudah bisa berdiri tegak dan berjalan mengikuti induknya. Kenapa hewan bisa mempertahankan hidupnya walaupun tanpa pertolongan hewan lainnya? Karena untuk mempertahankan hidupnya, hewan dibekali dengan insting. Insting atau naluri adalah suatu yang dibawa sejak lahir yang diperoleh bukan melalui proses belajar. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa makan menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu 1. Manusia tunduk pada aturan, norma sosial. 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 4. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki implikasi-implikasi sebagai berikut. 1. Kesadaran akan ketidakberdayaan bila manusia seorang diri. 2. Kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain. 3. Penghargaan akan hak-hak orang lain. 4. Ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan peran. Dilema antara kepentingan individu dan sosial. 1. Mengutamakan diri secara pribadi tentunya akan mengarah pada individual. 2. Sebaliknya mengutamakan kepentingan masyarakat tentu akan mengesampingkan kepentingan pribadi. Manusia secara pribadi tidak dihargai.
3. Jadi bagaimana? Tergantung pilihan, dan sebagai manusia Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila harus dapat menjadikan diri sebagai individu secara pribadi dan sekaligus makhluk sosial secara seimbang.